Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 28 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang bersuka cita dalam keramah tamahan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023, diambil dari buku Agama yang Bersinar oleh Nyonya Ellen G. White dan berjudul Israel telah diajarkan sukacita keramah tamahan. Ayat inti terdapat di dalam Ester pasal 9 ayat 22 yang berbunyi, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Mari kita ikuti penjelasannya. Rasa terima kasih, kegembiraan, kebajikan, percaya pada kasih dan pemeliharaan Allah, semua ini adalah pelindung kesehatan yang terbesar. Bagi orang Israel, inilah dasar kehidupan. Dikutip dari Hidup yang Terbaik, halaman 265. Dalam pesta-pestanya yang suci, Tuhan telah memimpin bahwa orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempat-Mu akan datang makan dan menjadi kenyang. Dikutip dari seri Membina, jilid 5, halaman 165. Pesta-pesta itu adalah peristiwa menggembirakan, dibumbui dengan sambutan ramah tamah kepada orang asing, suku Lewi, dan orang miskin. Dikutip dari Hidup yang Terbaik, halaman 265. Perjamuan ini haruslah menjadi pelajaran yang praktis bagi Bani Israel. Kepada mereka diajarkan mengenai kegembiraan, sikap suka menerima tamu yang baik. Sepanjang tahun, orang perlu merawat orang yang berduka cita dan miskin. Dan pesta-pesta ini mengandung pelajaran yang lebih luas. Berkat-berkat rohani yang diberikan kepada Israel bukan untuk mereka sendiri saja. Allah telah memberikan roti hidup kepada mereka agar mereka dapat membagikannya ke dunia ini. Dikutip dari seri Membina, jilid 5, halaman 165. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Bagi orang Israel,
Tuhan Allah telah menetapkan hari-hari raya untuk dirayakan setiap tahunnya. Apakah yang harus mereka lakukan pada hari raya tersebut? Selain mempersembahkan korban, mereka juga harus mengundang orang yang membutuhkan dan perlu perhatian. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 97 paragraf 2 yang berbunyi, dalam pesta-pestanya yang suci, Tuhan telah memimpin bahwa orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Tetapi sayangnya tidak dihidupkan oleh bangsa Israel. Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 167 paragraf 1. Dalam memilih tamu-tamu untuk menghadiri pestanya, orang Farisi mengikuti kepentingan dirinya sendiri. Kristus berkata kepadanya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Orang-orang Israel, terutama orang-orang Farisi, pilih-pilih tamu. Mereka hanya undang sahabat, saudara, kaum keluarga, dan tetangga. Yang Yesus perintahkan adalah undang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Mengundang orang-orang inilah yang membawa sukacita sebab mereka tidak punya apa-apa untuk membalas. Roh Nubuat melanjutkan dalam Christ Object Lesson halaman 220 paragraf 2. Perjamuan ini haruslah menjadi pelajaran yang praktis bagi orang Israel. Kepada mereka diajarkan mengenai sukacita keramah tamahan. Sepanjang tahun orang perlu merawat orang yang berduka cita dan miskin. Dan hari-hari raya ini mengandung pelajaran yang lebih luas. Berkat-berkat rohani yang diberikan kepada Israel bukan untuk mereka sendiri saja. Allah telah memberikan roti hidup kepada mereka agar mereka dapat membagikannya ke dunia ini. Sayangnya tugas ini tidak dipenuhi oleh orang-orang Israel. Bahkan ada dari mereka yang membela diri saat Yesus berikan teguran atas praktek hari raya yang salah tersebut. Membina Kehidupan Abadi halaman 167 paragraf 4 berkata, perkataan Kristus adalah merupakan suatu teguran kepada sifat mereka yang mementingkan diri sendiri. Kepada orang Farisi, perkataannya tidak sedap didengar. Dengan pengharapan hendak mengalihkan percakapan ke bidang yang lain, salah seorang dari mereka dengan nada khidmat berkata, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Orang ini berbicara dengan kepastian betul, seolah-olah ia sendiri sudah pasti punya tempat dalam kerajaan itu. Dan oleh karena perkataan orang ini, Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang perjamuan besar. Tetapi para undangan tidak mau datang. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuan yang empunya pesta? Kita baca Lukas 14 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Israel jasmani adalah para undangan yang menolak undangan. Mereka tidak akan menikmati jamuan yang Yesus sediakan. Bagaimana dengan Israel rohani? Bagaimana dengan kita? Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 170 paragraf 1. Begitulah keadaannya sekarang ini. Mereka menganggap kepentingan dunia itu lebih berharga daripada perkara-perkara yang kekal. Berkat-berkat yang telah diterimanya dari Allah menjadi suatu perintang untuk memisahkan jiwa-jiwa mereka dari Khalik dan Penebus. Kondisi Israel jasmani dan Israel rohani serupa.
Karenanya, nasihat renungan pagi hari ini adalah untuk kita semua. Kita semua sudah menerima dari Allah, baik makanan jasmani dan makanan rohani. Namun itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita harus bagikan kepada mereka yang membutuhkan dan berkekurangan. Karenanya renungan hari ini menasihatkan dalam Agama yang Bersinar halaman 97 paragraf 1. Rasa terima kasih, kegembiraan, kebajikan, percaya pada kasih dan pemeliharaan Allah, semua ini pelindung kesehatan yang terbesar. Bagi orang Israel, inilah dasar kehidupan. Inilah sukacita keramah tamahan, sebab dengan memberi makan orang asing, orang miskin, anak yatim, dan janda, itu adalah wujud rasa terima kasih kita kepada Allah atas berkat yang Dia sudah curahkan kepada kita, serta percaya bahwa Allah pelihara kita. Kita tidak akan kekurangan meskipun kita memberikan kepada sesama. Dan hasilnya adalah kesehatan serta kehidupan, khususnya kehidupan kekal. Dan kita dapat menghidupkannya hanya dengan menerima Kristus dalam hati kita, sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, yang menghimbau kami untuk berbuat belas kasih kepada sesama kami, khususnya mereka yang miskin, anak yatim, janda, orang asing, orang berduka cita, dan sebagainya. Dan untuk melakukan itu semua ya Bapa, penting bagi masing-masing kami untuk menerima Kristus dalam hati. Sebab di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Kristus kami memiliki sukacita keramah tamahan. Kami senang berbuat belas kasih kepada yang membutuhkan. Hingga pada akhirnya kami diubahkan, memiliki kesehatan, dan teristimewa menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.